dijelaskan. Boleh nanti dalam bentuk tabel dinarasikan dahulu. Kemudian ada 4 poin ya yang dijelaskan di Sarpras. Yang kedua, tersediaan ruang kelas laboratorium dengan panduan resolusi penyelenggara program studi dan pesantren dijelaskan ini, dinarasikan, deskripsikan. Ya, kalau perlu dibuatkan tabel. Ya. Kemudian kelayakan Sarpras dan kemudian akses sarana prasarana untuk mahasiswa, dosen, pendidik. Ya. Ini bisa dinarasikan. Nah, untuk mendapatkan skor 4 atau maksimal, Bapak Ibu harus menarasikan 4 poin ini. Ya, dinarasikan. Jadi untuk mendapatkan skor 4 atau maksimum, ini Bapak Ibu harus menarasikan. Jangan sampai hanya 1, 2, 3 dituliskan di LED, tapi harus 1, 2, 3, 4 ini harus ada di LED. Ya, poin-poin ini adalah poin penilaian dari asesor. Itu memenuhi dari 4 unsur kecukupan dari mutu Sarpras. Ini harus dijelaskan semua ini. Sebenarnya gampang buat LED itu. Bapak Ibu tinggal melihat matriks penilaian, poin-poinnya apa aja dijelaskan satu persatu, jangan kelewatan. Karena di dashboard asesor misalnya ya, saya cek di sini, ini poin untuk D4 aja ya. D4 berarti butir penilaian 41. Kita lihat di butir penilaian 41. Nah ini Bapak Ibu, butir penilaian 41. Di dashboard asesor nanti ya, butir penilaian 41 ini kelihatan 41. Karena prasarana Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ini 4 yang saya sampaikan tadi. Jadi ketersediaan media pembelajaran, ketersediaan ruang kelas, kelayakan Sarpras, kemudian akses. Ini kalau 4-4-nya nggak ada, tuh Bapak Ibu hanya menuliskan 1, 2, 3 ya, asesor itu ngasih skor ya 2,5. Nanti pada saat AL baru skornya bisa naik, dipastikan pada saat AL. Seandainya Bapak Ibu tidak menerangkan yang poin 4 ya, ini dashboardnya asesor sendiri ya. Jadi mohon maaf ini tidak di-share ya, karena nggak boleh. Jadi judgement asesor ini, asesor mau ngasih nilai berapa tergantung asesor. Ya, judgement dari asesor berdasarkan matriks penilaian. Nah, minimal Bapak Ibu ada menjelaskan ini. Ya, tadi ketersediaan media pelajaran, pokoknya sudah ada ini semua di matriks penilaian sudah ada semua. Jadi yang Ibu jelaskan, yang Ibu narasikan itu adalah poin skor 4 atau maksimum yang ada di matriks. Terserah nanti asesor mau ngasih nilai berapa. Tapi kalau sudah ada nilai 3-3-nya, itu 4-4-nya itu ada, pasti minimal 3 itu dikasih. Kalau Bapak itu sudah menjelaskan ini. Biasanya nanti nilai pada saat AK, asesmen kecukupan, itu akan naik pada saat AL. Dengan AK dapat 320 misalnya. Bapak Ibu kan bisa melihat di dashboardnya Sakti, bisa melihat yang UPPS ini. Tapi skornya nggak bisa lihat. Saya hanya bisa melihat narasinya asesor itu seperti apa, itu positif atau negatif, gitu aja. Kalau narasinya asesor ada yang negatif, bla bla bla, namun tidak dijelaskan terkait dengan kinerja ini berdasarkan matriks. Nah itu berarti negatif. Nah, negatif berarti tidak mungkin 4 skornya atau maksimal. Jadi yang perlu Bapak Ibu tekankan di situ. Nanti terkait dengan sarana prasarana. Izin Pak, untuk media pembelajaran itu berarti wujudnya seperti apa Pak? Media pembelajaran
boleh ya, dalam bentuk apa? Kalau kita menggunakan buku ya, buku yang biasa di sini dipakai apa media belajarnya? Menggunakan laptop, menggunakan LCD. Kalau alat praktek udah Pak, ada alat praktek. Nah, praktek kan bisa jelaskan, matanya banyak. Nah, diuraikan. Maksimum 150 ya, LED jumlah halamannya. Ya. Maksimum ada nanti di panduannya ada. Maksimum 150, jangan banyak. Terus apa pakai hurufnya apa? Arial, apa Time New Roman? Fontnya jelas biasanya Arial. Jadi dicek, nanti saya tampilkan ada. Nah, mungkin agak kita bingungnya antara media pembelajaran dengan perangkat elektronik. Kalau perangkat elektronik yang kita tafsirkan ya misalkan LCD, PC, proyektor. Nah, media pembelajaran boleh nanti menggunakan manual buku teks. Modul boleh ya, job gitu sheet, ya. modul, e-book boleh. Untuk kelayakan. Dijelaskan aja Bapak Ibu yang ada di situ apa, dijelaskan aja, nggak usah ragu-ragu tulis aja. Kelayakan sarana prasarana, ya dijelaskan. Ya, kelayakannya ruang kelas, seperti apa, laboratorium, peralatan. Bapak Ibu yang bisa menjelaskan cerita di situ apa. Hasil satu hanya kalau sudah ada ini, oh berarti ini dijelaskan paling tidak. Ini data kualitatif, ya, artinya nanti nilai adjustment dari asesor. Kalau kuantitatif angka-angka nanti kalau misalnya prestasi mahasiswa Bapak Ibu ada 5 di sini, ya, sudah ada nanti 3. Nah, nanti siang kita masuk ke sini tapi berdasarkan. Untuk yang panduan asosiasi penyelenggara program studi gimana ya Pak? Yang mana? Ini kan ketersediaan media pembelajaran, kemudian nomor 2 itu kan ketersediaan ruang kelas laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi. Nah, ini panduan asosiasi apa? Kalau misalkan prodi saya teknik mesin, itu asosiasinya adalah BKSTM. BKSTM teknik mesin. Kalau elektro forte, jangan. Ini masuk apa? Yang Bapak Ibu ada asosiasi apa di? Enggak, belum ada. Ikutnya. Nah, kalau bisa ikut daftar itu nanti kan ada pertemuan yang bahas terkait dengan kurikulum apa itu. Kira-kira apa? Asosiasinya. Ikutnya apa? Nyerempet kemana gitu lah, nanti kita daftar ke sana ikut. Asosiasi program studi nih. Kalau saya tuh punya Tikom. Nah, Tikom harus tahan itu. Itu forum. Ya, forum lah untuk diskusi pengembangan terkait prodi. Masalahnya di FTP itu ada terjemahan ilmiah apa? Nggak mengatur kurikulum, nggak mengatur standar. Atau forum prodi sejenis mungkin Bapak Ibu punya link yang hampir sama dengan prodi ini, ngontak dengan saya, bagaimana mungkin dengan dari mesin, dengan apa Polinema ada, TRO ada, jadi saya otomatis Polinema, paling aja prodinya nanti buat forum dari kampus mana, ketemu kapan, kita bicara terkait, jadikan nanti di badan hukum kan, jadi asosiasi apa nanti, ke depan kita ada itu, nanti jadi lulusan TRO itu memang profilnya seperti ini gitu loh. Nanti dibantu kesepakatan. Itu asosiasi tidak bisa membantah. Nah, untuk kasus kita yang belum, baiknya gimana Pak? Yang belum punya asosiasi masuk. Kalau laboratoriumnya standarnya apa di sini? Ikut apa? Diceritakan itu aja. Nah ya apa namanya apa? Nama standar apa gitu. Itu aja diceritakan.
ada tuh dari Kementerian Perhubungan untuk ujian ini tuh harus ini harus ini harus ini. Selama ini belum ada. Kalau misalnya contoh di tiga itu yang ada itu sarana mobil, sarana belajarnya misalkan ada pengujian kendaraan bermotor. Nah itu di sana meliputi gedung dan peralatan ujinya. Itu kalau di direktorat teknis menyebutkan peralatan tersebut. Tapi kalau selain di sini, selain di Tegal, di mana aja yang mirip? Bekasi, Tegal, mana aja? Bali. Tiga itu dok. Ya itu mestinya ada forum sejenisnya sudah diakui nanti. Forum produksi jenis. Jadi dengan otak dari Kaprod di sana, Zoom aja, ikut Zoom aja. Nanti dibuktikan Zoom antar Kaprodi, diskusinya terkait hasil notulennya ini gitu aja. Merujuk merintis ke prodi forum jenis. Ya artinya karena kita belum masuk, berarti kita bisa diskusi dengan kaprodi yang sejenis atau serumpun untuk menentukan kayak mana nih standarnya ruang kelas. Itu tapi juga standarnya apa nanti? Enggak tahu ya standarnya. Rujukannya itu. Mungkin kalau yang lab, misalkan lab pengujian ada rujukannya untuk lab pengujian itu luasnya seberapa itu apa peraturan apa atau peraturan menteri perhubungan. Nah itu disampaikan ciptaan aja. Nanti bisa ada Zoom antar prodi itu. Nanti forum produksi jenis itu ya. Menentukan profil lulusan bisa apa nanti isinya gitu parahnya nanti notulennya diam aja jadi buat terus di tanda tangannya juga tuh PDF ini selalu tanda tangan cap ya. Bapak Ibu Kapoldi komunikasi dengan prodi sejenis menentukan sarana prasarana ya, membantu Mas Muklis. Intinya sudah dirintis, ada nilainya maksudnya kan jangan sampai kosong. Ya. Mungkin bisa dikasih nilai sama dengan yang sudah ada, karena sudah ada komunikasi prodi sejenis serumpun. Ya. Artinya kan nggak harus tertuang dalam peraturan prodi sejenis, tapi hasil diskusi yang sudah konvensi. Sudah diusahakan ini memang ada komunikasi. Narasi ini juga kan tinggal dan dengan semua ya, dia bisa menarasikan. Maksudnya poin-poin ini tuh harus ada. Ini kan tadi kan di dashboardnya siswa kan ini. Kemudian juga harus lihat matriksnya, matrik penilaiannya ini. Nah ini, untuk mendapatkan nilai skor 4 itu ini harus terpenuhi semua. Artinya dijelaskan semua. Jangan sampai 1.0, 1, 2, 3, 4 tidak dijelaskan. Memang bisa nanti dikasih linknya ya. Dikasih link, satu dikasih link, dua dikasih link Google Drive. Itu yang disenangi asesor seperti itu. Untuk mendongkrak nilai ya. Tahun perhatikan ya dikasih link Google Drive-nya. Ya pede aja ngasih link itu ya. Berkah nanti ya saya kok linknya rada melenceng ya itu. Intinya dikasih link yang bersesuaian dengan poin-poin ini. Ya. Silakan memenuhi 4 unsur kecukupan. Agar ada nilainya gitu maksudnya. Mungkin nanti 4 ditulis ini, nah, nanti di apaan akan ngasih answer mungkin 3 maksimal 4 ngasih 3 nanti pada saat AL dilihat lagi, oh ternyata ada penambahan peningkatan kurangnya, jadi mungkin dikasih tambahan 3,5 gitu walaupun tidak 4, misalnya 3,5 dan lumayan gitu. Syukur-syukur bisa 4 kan gitu, udah memang udah semuanya ada, linknya ada, bisa aja ngasih 4. Takutnya nanti kan pada saat
selesai AL itu nanti asesor akan diwawancari oleh KIA. Semua asesor yang ditugaskan di lapangan diwakili oleh ketua, ya, hanya ketua saja, ketua asesor. Nanti akan diwawancarai Zoom meeting dengan Komite Eksekutif Akreditasi Lam Teknik KIA. Kenapa prodi ini dapat sekian? Alasannya kenapa? Catatan dari prodi seperti ini, catatan dari asesor ini. Nah, nanti akan ditanyakan. Ya, memastikan nanti bahwa proses asesmen sudah berjalan dengan baik, karena nanti KIA akan melaporkan ke MA Majelis Akreditasi untuk memutuskan peringkat akreditasinya. Jadi asesor itu hanya ngasih rekomendasi, KIA memastikan bahwa itu tidak ada masalah. Di selama Lam Teknik berjalan itu baru ada satu yang banding. Sejak 2023 itu dari mungkin sudah puluhan ribu prodi, itu baru ada satu yang banding terkait dengan hasil. Ini punya kemarin. Kemudian ini juga dijelaskan terkait dengan kecukupan mutu sarpas untuk mendukung kegiatan akademik, yaitu pusat kesehatan. Nah, jelaskan nanti lihat yang tahu semua ini. Pusat kesehatan, layanan kesehatan maksudnya, ya, layanan konseling, ada poliklinik di sini gitu. Nah, ini dijelaskan nanti ada dokternya berapa, perawatnya berapa, fasilitasnya apa, dijelaskan di LED. Ditambah link Google Drive barangkali foto-fotonya di situ apa ya, silahkan pokoknya untuk melengkapi ini. Fasilitas ibadah, kelayakan, 2 kelayakan sarana prasarana, ya, ada apa aja di sana. Kemudian kemudahan akses dari sarana prasarana. Apakah mahasiswa mudah mengakses lapangan poli? Enggak ada. Apakah mudah mengakses laboratorium? Bisa digunakan untuk tugas akhir mahasiswa, labnya ya, sampai malam hari dan gitu barangkali. Kemudian aksesnya seperti apa dijelaskan. Kalau di sini kayak apa? Kemudian akses dari mahasiswa mengakses ya, dosen teknik mengakses sarpas yang ada di situ seperti apa? Dikasih contoh aja, dinarasikan, kemudian dikasih contoh studi kasus satu saja, tidak apa-apa. Jadi skornya akan 4 jika memenuhi 3 unsur ini. Artinya 3 unsur ini dijelaskan, dinarasikan di dalam LED sarpras. Baik yang non akademik, misalkan lapangan, ibadah tadi. Izin Pak, untuk pusat layanan konseling seperti apa Pak? Pusat layanan? Layanan konseling mahasiswa. Mahasiswa mungkin stres. Nah, konselingnya ke siapa? Boleh ke dosen wali barangkali. Ada khusus tidak? Jadi ada khusus tidak? Oh ada. Di tempat kami ada. Tidak ada nggak apa-apa, tapi diceritakan. Kalau ada mahasiswa, kan mahasiswa misalkan ada masalah akademik, keluarga, misalkan itu ke siapa? Gitu dijelaskan. Ada dosen konseling misalkan ditugasi. Ini masalah ke sana. Berarti ada ruangan khusus yang ya mestinya gitu. Kalau nggak ada ya yang bertanggung jawab memberikan bimbingan konseling mahasiswa itu siapa? Apakah dosen walinya atau memang ada khusus ruangan khusus dosen yang hidup? Nah, masing-masing kampus kan beda, ya. Penanganannya kan beda. Gitu. Bimbingan konseling, bimbingan ya terkait dengan layanan karir, itu kan ada. Ceritakan aja apa adanya di sini ceritakan. Izin Prof, untuk layanan karir berarti kan dari tahun mahasiswa yang sudah lulus, kemudian kita menyediakan misalkan lowongan pekerjaan, upgrade, misalkan peningkatan kompetensi, job fair, itu harus tes sendiri atau gimana Pak? Tidak harus itu sendiri, ini ada kegiatannya. Oh ada kegiatannya. Kalau bisa mungkin job fair linknya tambahin yang itu. Siap. Linknya ini
Drive-nya ini jangan lupa. Pilih Google Drive. Berarti untuk layanan kalian bisa by event ya? Boleh. Ya, job fair macam-macam. Ini namanya apa di sini? Kamu tidak. Ya. Ya dijelaskan semuanya, jangan sampai lupa ini ya. Ini dinarasikan, mungkin beberapa paragraf gitu sama Google Drive-nya. Ya, tabel barangkali, kalau tulisan tabel silahkan menambahkan tabel di beberapa poin sini barangkali ya. Silahkan. Tidak harus narasi, foto barangkali, ya narasi kemudian foto, kemudian Google Drive, ya, ini bagus juga. Tapi digantinya maksimum 150 halaman ya. Kalau kemarin sudah diterima 200 halaman. Itu juga ini maksimum 150 halaman. Arial 11 1,5 spasi. Sekarang sarpras ini ya. Untuk perangkat utama. Ini perangkat utama. Baca ini Bapak Ibu ya keterangannya. Data 1 dan 2 diisi oleh pengusul program studi D3 dan sarjana terapan. Silakan jadi ya. Nanti jumlah labnya berapa, namanya apa, standar minimal yang punya apa itu standar minimalnya, yang dimiliki apa. Misalkan standar minimal 2 alat uji motor itu kan. Misalkan gitu ya. Yang dimiliki PPS berapa. Kemudian milih sendiri atau sewa, boleh sewa Bapak Ibu ya. Boleh sewa. Kalau swasta kadang sewa. Kalau CAL dikembalikan lagi ya. Tapi yang penting itu mahasiswa bisa melakukan praktikum. Ya, jangan sampai CPA-nya jadi berkurang karena tidak ada alat untuk praktikum. Mau sewa, terserah, mau punya sendiri, alhamdulillah. Artinya sewa diperbolehkan, karena agar CPA-nya mahasiswa itu tercapai, walaupun sewa tidak masalah. Kemudian kondisinya terawat, masa tidak terawat ya, walaupun kan terawat ya. Nanti jadi rekomendasi kalau tidak terawat. Kemudian logbook, nah ada atau tidak logbook dari peralatan, jumlahnya ada berapa, spesifikasinya apa, nanti ini ada bukunya. Yang tidak itu ada buku logbooknya yang terdaftar di situ tuh alat apa aja yang ada. Kemudian rata-rata waktu penggunaan jam per minggu, nah itu silakan itu yang tahu. Tidak akan ditulis sama asisten sampai tulis tidak. Intinya yang wajar-wajar saja ya untuk penggunaan biasanya untuk kuliah praktikum. Depan tadi kan dituliskan nama ruang aja, tuliskan aja semuanya. Nanti kan ini kan dinarasikan di LED gitu loh, jadi LED ini nyambung. Jadi ada benang merahnya antara tabel KPS sarana prasarana ini dengan yang di LED. Kadang temuan banyak, di LED nyebutnya 10, kalau di tabel nyebutnya hanya 8, nah itu jadi nggak nyambung. Banyak kejadian seperti itu. Ada batasan minimal nggak? Batasan minimal tidak ada. Sebutkan aja yang dipunyai dari diisi dilengkapi. Nah ini yang baru termasuk tadi saya katakan K3L, keselamatan kerja, kesehatan, keselamatan, kesehatan, kerja dan lingkungan. Ya. Nah itu baru menarasikan ini. BPS memiliki kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L. Uraikan seperti apa komitmen dari BPS, ya. Seperti apa di situ terkait dengan peraturan yang dibuat di institusi terkait dengan ini. Kalau bisa dibuatkan itu ya ada SK direktur terkait dengan K3L. Nanti ya masalah ada riwayat nanti di tabel ini. Kemudian fasilitasnya ada apa fasilitas?
apar atau apa ringan, disebutkan. Nah, itu ada nanti. Ya, jangan sampai nanti kalau AL aparnya sudah kedaluarsa, dilihat nanti sama asesor nanti. Aparnya dicek lagi aparnya juga. Kemudian bukti sakit lapangan 3L. Tinjauan berkala. Nah, dibuatkan aja mungkin dokumennya. Punya dokumen, dibuatkan dokumen cap direktur. Bukti sakitnya ini nanti. Izin Bang, untuk K3L ini berarti kan di seluruh perguruan tinggi, di semua perguruan tinggi, maksudnya skupnya. Iya. Itu PPS ini. Ya. Berarti kan di PKTC. Berarti dari setiap unit, dari setiap yang terkait tentunya ya, yang terkait dengan praktikum, aktivitas mahasiswa ya. Ya, kita berasal dari PKTC. Miliknya PPS, ya, miliknya bukan miliknya prodi ya. Ya PPS. Kalau yang sebelumnya Pak, yang prasarana dan peralatan utama yang digunakan di slide sebelumnya, berarti kan yang hanya digunakan oleh program studi tersebut. Yang ada di laboratorium, riwayat pengesahan. Itu kan awalnya ada SK direktur, kemudian ada revisi tahun berapa, dibuatkan dokumen-dokumennya aja. Ya. Jadi ini ditarik. Jenis dokumen itu misalkan dokumen resiko di pengujian itu apa, ada dokumennya, dokumen penanggulangannya itu apa, dokumen yang terkait dengan K3. Untuk pengesahannya Dari Pak Direktur tuh, itu pimpinan tertinggi. waktunya maksudnya target pengesahannya. Oh, ya berlaku mundur nggak apa-apa. Ya itu, nanti kalau 1 September kan nggak ada. Nah, iya makanya dibuatkan dokumennya berlaku mundur. Kan 2 tahun. dengan ada akreditasi kan dituntut Bapak Ibu itu buat dokumen. Kalau nggak ada akreditasi ya untuk penjaminan itu gimana nanti? 2 tahun ke belakang atau? Ya boleh silakan. Nah nanti kan ada akreditasi institusi ya, dari BPT, ya itu kan sudah disiapkan pada akreditasi prodi. Ya. Nanti yang ditanyakan tidak ini. Contoh dari prodi sudah buat semuanya. Ya. Enak untuk akreditasi institusi. Pertanyaan juga hampir mirip ini. Tapi untuk skala institusi. Jadi harus dibuatkan Bapak Ibu ya ini ya. Dokumen-dokumennya ini. Siapa? Mengatasi mitigasi terjadi kebakaran, dokumennya siapa, terjadi apa yang terjadi di sini biasanya? Kalau ingin tahu. Kecelakaan kerja siapa? Kecelakaan kerja kemudian. Oh banyak loh di internet. Nah. Tapi yang resikonya paling tinggi di lab sih Bro. Ya. Karena Nanti kan dikasih foto-foto lab itu loh. Iya. Kan kita punya dokumentasi terus di lab. Tempelkan aja di situ. Enggak bakal dibuatkan itu sama mahasiswa kalau saya nanti kan paling itu covernya itu cap direktur tanggal dan kalau bisa ya mundur 2 tahun. Iya biar kelihatan realistis gitu. Iya. Tapi memang kita berbuat itu, memperbaiki, sama perbaiki. Nanti kan memudahkan kita nanti untuk tahun berikutnya kita ke depan sudah disiapkan. Makanya itu dokumen yang ada harus dibuat. Kalau nggak ada kita sih nggak buat dokumen ya gitu. Ya. Dipaksa. Ya semua kampus seperti itu. Dibuatkan aja. Ya. Karena itu berdasarkan data sakitnya itu. Kalau nggak ada datanya ya apa adanya nilainya. Kalau Bapak Ibu bisa menyajikan bukti sakitnya. Nah ini buktinya ada dokumennya ini, ada dokumennya ini, ada dokumennya ini, ada. Sudah disahkan Pak Direktur. Intinya seperti itu. Nanti ya itu tadi jangan terlewatkan buat dokumen baru kan. Walaupun berlaku mundur tidak apa-apa, memang dikerjakan di situ.
dengan adanya kemajuan teknologi di bidang internet kan, ya, sekarang AI itu kan banyak ya, apapun cepat sekarang. Nah itu yang memudahkan kita untuk memodifikasi dan sebagainya. Kemudian nama sarana fungsi jumlah alat, terawat tidak terawat, maksud tidak terawat kan juga aneh ya. Tuliskan terawat semua, centang-centang ya sih. Nah sekarang mahasiswa dan luaran. Nah ini Bapak Ibu. Ayo bagian ketahanan maju ke depan. Mahasiswa dan luaran mahasiswa. Ini poinnya paling tinggi. Kemarin di kriteria 9 kemarin. Ini poinnya paling tinggi di antara 6 kriteria yang lain. Luaran mahasiswa ini. Kalau nggak salah 23% ya. Ada di panduannya itu ada. Kita masuk ke sini. Nah, cakupannya Bapak Ibu harus menjelaskan secara umum ini. Nanti berdasarkan, tapi tetap dilihat berdasarkan metrik penilaiannya. Lihat, di metrik penilaian Bapak Ibu itu masukkan di IKU-nya setiap bab di LED. Ya, jadi IKU di sini adalah IKU yang ada di metrik penilaian. Ya, di metrik penilaian tadi dijelaskan masuknya di IKU-nya, indikator kerja utama. Nanti yang dinilai di situ. Nah, ini semua mencakup rasio jumlah mahasiswa dan dijelaskan nanti ya, presentasi mahasiswa asing kalau ada, IPK lulusan, prestasi mahasiswa bidang akademik dan akademik, jumlah produk atau jasa mahasiswa yang dihasilkan mandiri bersama dosen, masa studi, lulusan tepat waktu. Pokoknya baik sekali ya, luaran penelitian PKM nanti bisa double claim dengan dosen yang ini ya. Kemudian tracer study Bapak Ibu yang 9 kriteria dulu TS-2 sampai TS-4. Yang 7 kriteria ini TS-1 sampai TS-2. Jadi 2 tahun terakhir ya, TS-1 sampai TS-2 yang tracer study. Kalau yang 9 kriteria kemarin TS-2 sampai TS-4. Ya, bedakan itu ya. Nanti ada di KKPS. Dan waktu tunggu, nah nanti kurang dari 3 bulan. Kan? Kalau di metrik itu minimal dari lulusan itu 30% yang isi. Kemudian 80%-nya kesesuaian bidang kerja tinggi. Karena mendapatkan nilai tetap maksimum. Nanti saya jelaskan. Di bawah sudah ada penjelasan nanti. Kemudian tingkat ukuran kerja lokal, nasional, atau internasional, kepuasan pengguna. Sekarang yang rasio, ya rasio DTPS. Ya. Jadi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Untuk pendapatan skor 4 D3, ya. Jumlah DTPS-nya harusnya ini. Apa rasionya ya, rasionya 10 sampai 20 masih sama. Kalau yang sarjana terapan 15 sampai 25. Nanti di bawahnya. Yang sarjana terapan mana berarti? Sarjana terapan 15 sampai 25. 15 sampai 25 ya. Masih tetap ya. Nah ini. Kriteria kemarin kan sudah kriteria kan 15 sampai 20 masih sama. Artinya tanda sama itu sama dengan sudah kriteria ya. Kalau agak gelombang ini dua ini hampir sama. Kalau sama dengan disilang berarti rumusnya berbeda dengan sudah kriteria. Jadi masih sama dengan sudah kriteria ini. Yaitu untuk rasio dosen mahasiswa itu dengan DTPS ya, bukan DTT, bukan DT ya, tapi DTPS 15 sampai 25 untuk sarjana terapan.
kita lanjut. Mahasiswa asing. Tidak ada mahasiswa asing. Ya. PMA bisa sama dengan 1%, itu jadi skornya 4. Artinya persentase mahasiswa asing bisa itu skornya 4. Tapi poinnya tidak besar ya, karena tidak semua kampus punya. Kemudian jumlah mahasiswa dan mahasiswa asing. Jumlah mahasiswa dapat ini. Ada mahasiswa asing sih? Ada mahasiswa asing tidak? Belum. Belum. Berarti ini nggak usah aja ya? Iya. Nggak apa-apa. Kalau ada, saya ceritakan ini maksudnya. Itu boleh mahasiswa asing ke sini tuh 1 minggu boleh, 2 minggu boleh. Asal terdaftar terintegrasi di PKTJ. Student exchange Boleh. Kalau ada 1 minggu boleh ya. Tapi harus terdaftar di prodi di PKTJ. Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, makanya dikasih NIM berapa. Memang dia belajar memang 1 minggu. 2 minggu. Berarti yang dimaksud mahasiswa asing di sini apakah yang dari luar negeri atau dari perguruan tinggi lain? Dari Luar negeri atau dari perguruan tinggi lain? Dari luar negeri. Dari luar negeri, mahasiswa asingnya ini ya. Ya. Timur ya tinggal gitu. Boleh. Besok kita penjajahan ke Timor Leste. Kalau habis tutup Cina kan asing. Kalau kampus yang besar itu biasanya kan ngasih beasiswa gitu ya. Iya. Nggak masalah. Jadi kembali lagi. Kemudian IPK lulusan, ya, IPK rata-rata 3 tahun terakhir ya, masih sama dengan yang dari Tria ya. Kemudian untuk D3 sarjana terapan. Nanti diisikan aja seperti biasa ya, dari 3 tahun terakhir TS, TSP1, TSP2. Nanti diceritakan ini, dinarasikan. Nanti narasikannya juga harus urut, ya urut di matriks penilaian, jangan pencar-pencar. Nanti biar asistennya juga runtut nanti penilaiannya. Izin Rob, Ya. untuk prestasi di sini, apakah yang memunculkan juara saja atau bisa dengan prestasi jenis lain? Yang diminta oleh LAM dilaporkan di sini adalah prestasi yang juara 1, 2, 3. Harapan tidak boleh karena masih berharap juara. Ya, boleh. Tidak boleh. Juara 1, 2, 3. Harapan nggak boleh, hanya berharap juara nggak boleh. The best paper nggak boleh. Ya. Yang muda-muda itu nggak boleh. Ini juara 1 baik lokal, nasional atau PKN boleh, PKN. Ini nggak boleh ikut PKN ini. Kalau di Kemdikbud ada program kreativitas mahasiswa. Kalau yang dari ini yang adakan Kemenhub ada enggak? Belum. Lomba mahasiswa yang diadakan Kemenhub atau dari pendidikan kedinasan yang Ada beberapa yang diadakan oleh Kemenhub. Nah itu kalau juara 1, 2, 3 boleh dimasukkan. Ya. Kalau juara dari kampus kita sendiri bagaimana? Lokal boleh, tapi lokal. Tapi lokal nilainya kecil. Dengan isi berapapun banyaknya tidak akan dongkrak gitu loh. Dia kecil ya, naiknya kecil. Walaupun diikuti oleh misalkan PKTJ mengadakan acara diikuti oleh yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, Yang adakan kan sini tuh, sini ya, termasuk lokal. termasuk lokal karena kita sendiri yang mengadakan. Harus konsorsium mestinya Ah, yang adakan. Gitu.
kecuali kalau memang dinyatakan nasional oleh Kemenhub misalkan. Ini memang kegiatannya Kemenhub dilokasikan di sini bisa gitu. Tapi kan yang kita sendiri adakan ya tetap dianggap lokal. Siap. Jadi memang ini memang harus, atau ada lomba itu yang IJSA itu yang internasional. Itu yang bayar 1,5 juta itu, bisa difasilitasi kamu, nanti dapat juara itu pasti gul atau dapat dari emas, dari perak atau perunggu. Itu dianggap sebagai juara nasional karena dia internasional memang yang dari beberapa negara. Ikut aja Pak Ali itu yang IJSA kita ketika jam itu tiap tahun ada. Siap Pak, mari kita sampaikan. National Young Scientist Association. Tempat kami kemarin jadi itu hanya bayar 1.200.000 berapa itu. Nanti dalam bahasa Inggris, ujiannya kemarin Zoom. Itu resmi ya. Jumlah untuk skor 4-nya berapa? Ya gimana ini? Ya prestasi. Ini kalau dengan punya nasional 3 jam itu sudah maksimal sekali. Ya nasional ya. Nasionalnya 3 aja. Atau 2 nasional, 1 internasional sudah maksimal. Yang penting juara ya. Iya juara 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3. Enggak perlu ada 1 gitu. Hah? Juara 1. Nah itu nanti jasmine gimana tadi? Juara lain. Umpamanya apa? Ada Pak. Ya kemudian yang mengadakan nasional atau nasional mestinya ada juara. Ya, jadi lomba-lomba itu ada industri Astra apa itu. Pokoknya tolong mahasiswa itu digenjot untuk ikut lomba. Pasti nanti satu ada yang nyantol juara. Mengikuti juara lomba karya ilmiah itu misalkan yang adakan Undip misalnya itu turun nasional. Asal yang pesertanya tidak dari lokal. Iya, kalau prestasi akademik 5 tahun terakhir, bukan 3 tahun terakhir kerjanya. Sertifikat pasti hilang. Apa itu? Hilang. Iya, nggak ada. Terus kayak kan tadi mereka udah memutuskan kok. Jadinya kalau kita lanjut lagi ternyata dianya juga udah lupa gitu naruhnya di mana gitu. Yang punya apa? Buktinya apa? Kan harus bukti saking ya. Iya. Jadi gitu. Ada tulisannya. Harusnya ada. Ya, mungkin bisa. Oh bisa. Bisa. Nggak apa-apa, coba aja. Maksudnya kan kita itu ya ada yang jujur itu loh, memang itu memang juara 1 atau juara 3 memang kehilang dalam jarinya. Mestinya bisa diakui. Gimana lagi ya memang hilang ya. Ya mestinya pihak kemahasiswaan, kan itu jadi kemahasiswaan di prodi itu ya. Mestinya ibu juga harus kreatif menampung itu. Siapa ini mahasiswa yang juara, kasihkan ke saya filenya gitu. Yang bertanggung jawab misalnya satu prodi ada 1 orang bertanggung jawab untuk mengarsip dokumen-dokumen juara mahasiswa. Gitu. Nah, memang akreditasi ini by design saya kata tadi ya. TSP2 harus disiapkan. Jangan dadakan gitu ya. Gitu. Tapi biasanya itu dadakan biasanya. Ya, saya kira dia kalau yang PKTJ ini sudah disiapkan nama. Yang non akademik juga sama, ini 5 tahun juga akreditasi ya.
kinerjanya 5 tahun. Isi nanti di sini prestasinya apa, juara lokal, waktu periodenya kapan ya. Ya non akademik sama centang aja. Yang untuk yang lokal nasional centang. Kemudian produk jasa karya mahasiswa. Untuk D3 ini ya, jumlah produk jasa yang di mahasiswa ini skornya 4 jika nilainya lebih besar sama dengan 2. Nanti coba silakan untuk yang D3. D4 jika lebih besar sama dengan 3. Jadi produk jasa karya mahasiswa yang dihasilkan baik secara mandiri ataupun bersama dengan BPPS. Ya, maksudnya ini nanti bisa double click ya, dengan dosen yang diadopsi oleh masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Artinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Buktinya apa? Ya kalau bisa dengan minta bukti pengakuan dari penerima manfaat. Tuliskan tanda tangan cap dari industri yang memakai atau masyarakat yang menggunakan materai kan gitu. Berarti ini bisa diklaim double nggak Pak? Produk karya mahasiswa ya? Iya, kan misalkan produknya dihasilkan kolaborasi. Dosen, ya nanti kan ada juga produk karya dosen. Ya tidak apa-apa. Memang kan libatkan Double. mahasiswa. Iya. Diklaim di produknya si dosen. Menurut saya, baik mandiri maupun bersama di TPS. Iya. Satu produk bisa diklaim double ya? Ya, maksudnya gitu. Ada lagi yang mau tanya silakan. Nah, sekarang masa studi ini, masa studi untuk D3 2,5 antara 2,5 sampai sama dengan 3,5, lebih dari 2,5 sampai dengan 3,5. Nanti masa studinya gitu. Kalau skornya pengen maksimal 4, terus saja terapan skor 4 itu lebih dari 3,5 sampai dengan sama dengan 4,5. Nanti akan terekap ini loh mengisi LKPS. Masa studi lulusan sarjana terapan jalur reguler. Ini kan ada jalur reguler kalau ibu ya. Nah ini tulisan sini. Tuliskan aja di sini ya. Bapak Ibu diisi tahun masuk ya, dengan format seperti ini. Jumlah mahasiswa masuk ya. Kemudian jumlah mahasiswa lulus ya. Tahun sekian TS ini lulusnya ini berapa, jumlah berapa. Nah, ini pengisian lebih mudah daripada yang sudah diberi yang kemarin. Itu pasti di sini. Akademik, ada yang ditanyakan masa studi? Aman kok. Ya, oke. Masih sama dengan yang sebelumnya. Ya itu diploma ya sama ya. Diisi yang itu ya diisi, ini saya putih-putih. Ya. Nah, diploma 2, diploma 1. Presentase lulusan tepat waktu. Nah, coba ini ya. Ini rumusnya hampir sama dengan tugas pilihan. Ada sedikit perbedaan. PTW jadi tepat waktu. Ya. Nah, untuk mendapatkan skor maksimum di tingkat terapan, jika PTW-nya lebih besar sama dengan 8%. Lulusan tepat waktu.
Kemudian ini diperhatikan yang ini, nanti di utak adik sendiri, coba ibu rumuskan ada. Rumusnya tetap. Kemudian yang lulus 4 waktu, D3, jadi bisa 4 waktu untuk modal reguler, D3, D4. Kalau mendapatkan skor 4, nah, persentase lulusan tepat waktu itu lebih besar sama dengan 90%. Nah, di sini kan 100% lulus, ya, tepat waktu 3 tahun. Ya tadi kan hanya antara tadi 2,5 sampai 3,5 kalau 3 ya, 3,5 sampai 4,5 untuk di 4. Jadi keberhasilan studi, presentasi keberhasilan studi pembelajaran. Jadi, kalau PPS-nya presentase dari pembelajaran studi lebih dari 80%, skornya adalah 4. Nah, nanti kalau Bapak Ibu isi tabel itu kan nanti sudah terekap sendiri rumusnya. Kemudian publikasinya mahasiswa ya, nanti bisa double klaim dengan yang dosen. Ini untuk sarjana. Itu sarjana ya? Iya. Agak ada yang Biasa STR. sarjana Tapi dapat. kayak Sarjana dapat digabung. Nah ini. Nah yang ini nanti kalau yang D4 atau saja terapan itu pagelaran atau pameran ini untuk mendapatkan skor 4. Nah nanti tidak ada ini ya RI-nya dari A atau apa. Itu RN kursus dari B skornya 4. Nanti tidak ada jumlahnya. Nah, poin yang besar itu di sini ya, yang internasional ini dan nasionalisasi. Poin terbesarnya di sini. Usahakan Bapak Ibu menulis artikel juga melibatkan mahasiswa. Nah, jangan menulis sendiri, bisa semuanya, bisa mahasiswa dilibatkan, karena bisa diklaim di kinerja mahasiswa. Izin Prof untuk yang sama ya seperti tadi, jumlah pagelaran pameran presentasi mahasiswa. Kalau kita mengadakan sendiri itu juga masuknya wilayah. Yang pagelaran sendiri. Misalkan pameran, kita membuat pameran sendiri. Nah, itu masuknya wilayah. Pesertanya dari mana? Lokal atau nasional? Bisa ya dikatakan nasional karena dari Kok dimenangnya Dewi? iya. Nah, melibatkan kawan karena nasional melibatkan juri dari luar gitu ya. Ya karena di sini kan pagelaran pameran tidak apakah harus ada peringkat juara kan pameran aja atau gimana Bro? Nah ini ya pameran boleh, ini kan ada pagelaran boleh, pameran boleh, ikut presentasi boleh, lembaga itu misalkan, kemudian publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal boleh, pilih salah satu. Ya, biasanya apa yang diterapkan di sini? Kadang kita ada pameran, nah yang kita selenggarakan sendiri tapi yang invite di sini ketentuannya kalau misalkan kita presentasi harus diundang, bukan kita yang tinggal sendiri, tapi diundang oleh atau mendaftar gitu loh dari kampus lain, bukan kampus kita yang mengundangkan, bukan di tempat kita. Ini penjelasannya kemarin seperti itu. Jadi harus yang mengundangkan kampus lain untuk pagelaran pameran presentasi. untuk publikasi juga sama Pak? Iya, aja publikasinya jurnal dewe, ya boleh. Ya.
jurnal lain. Maka sekarang banyak kolaborasi menulis di jurnal. Kau nulis aku, kau gantian nulis kono. Switch tadi. Banyak seperti itu ya. Ya silahkan, tak apa-apa, asal masih dalam batas-batas ini. Sekarang dikoreksi kan, di review. Ini tidak boleh disediakan di institusi sendiri ya ini ya. Ini harus di institusi lain. Karena nggak boleh jeruk makan jeruk sendiri ya. Akhirnya gitu. Dan pamer ini apa? Untuk pameran publikasi ilmiah. Ini kayak tadi ya. Itu saja terapan ya. Sama tadi. Ini sarjana terapan ada ya. Agak gelap. Keluaran penelitian dan PKM mahasiswa. Bisa didobel-dobel kan ini. Jadi keluaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa yang mendukung visi PPS dan visi Global Body baik secara mandiri atau bersama di TPS. Yang keempat, jika jumlah keluaran penelitian dan PKM itu lebih besar dari 10, makanya silakan. Ya, itu jumlah ya, jumlah. Kan banyak tuh di sini, itu gampang dari nilai ini. Nah, terus tadi dijelaskan di LED ini ya. Poin 1, pelaksanaan tracer terkondisi di tingkat PT perguruan tinggi itu dijelaskan bla. Kemudian poin kedua, kegiatan tracer tadi dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi dengan baik, dijelaskan. Poin ketiga, isi kuesioner ya sesuai dengan tadi, kemudian ditargetkan kepada seluruh populasi. Nah ini tadi 9 kriteria TS-4 sampai TS-2. Pada 7 kriteria sekarang hanya lulusan TS-2 dan TS-1 atau 2 tahun terakhir yang lulus. Hasilnya disosialisasikan. Nah, ini harus dijelaskan. Ya, dikasih link. Ya. Ini yang pokok ini. Hasilnya harus disosialisasikan untuk mendapatkan skor 4 dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, apa narasinya? Untuk menggunakan pengembangan kurikulum itu apa? Sudah disosialisasikan dan dikembangkan untuk pengembangan kurikulum di prodi. Nah, skornya 4 jika semuanya dijelaskan. Ya, dikasih Google Drive, link Google Drive. Menjelaskan 5 aspek, kalau dengan menjelaskan 4 aspek dikasih nilai skor 3. Dan tracer tadi ini minimal 30% yang mengisi dari lulusan. Kemudian dari 30% itu 80%-nya harus menilai baik. Sekarang pengeluaran penelitian dan mahasiswa ini sama dengan dosen, double claim ya. Kalau punya paten, kalau punya HKI, ACTA, kalau punya TTG, punya buku, silakan. Waktu tunggu lulusan D3 dan STR ya. Waktu tunggu 9 kriteria dulu TS-4 sampai TS-2, 7 kriteria TS-2 sampai TS-1, berarti 2 tahun. Ini merupakan syarat unggul. Ada pialanya ini berarti syarat unggul yang sudah secara laut
9 kriteria yang lalu untuk sarjana terapan itu saat unggul ada 5, sekarang ada 9. Ada 9. Nanti saya jelaskan. Kemudian waktu tunggu lulusan di sini. Nah, tadi dari 100 lulusan 33 ngisi, 34 ngisi, 30%-nya. Kemudian dari 34 itu yang dia dalam waktu kurang dari 3 bulan mendapatkan pekerjaan itu sebanyak 80% dari 34 tadi, itu sebenarnya maksimum. Itu yang dirumuskan. Jadi harus 30% minimal yang mengisi dasar, di mana dari 30% itu 80%-nya itu mengisi waktu tunggu mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan, skornya maksimum. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan peringkat akreditasi unggul baik D3 dan sarjana terapan. Jadi diisi kalau itu ya, TS-1 sampai TS-2 2 tahun terakhir diisi. Jumlah lulusan berapa, jumlah lulusan yang tidak, yang terlacak, jumlah lulusan yang belum dipesan sebelum lulus, jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan. Nah, ini 80% di sini dari 30% tadi. Itu skornya 4. Untuk waktu tunggu lulusan di sini, pekerjaan pertama kan kok? Waktu lulusan? Iya. Berarti waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. Itu pertama kali. Pertama kan? Yang pertama. Di sini mungkin ada kasus karena Polbit ya ikatan dinas. Jadi iya. Iya kayak gue juga kadang ini ya apa dia belum masuk tapi SK-nya kayak mundur kayak gitu. Apakah berdasarkan SK-nya saja, Bro? Yang 3 tahun, 3 bulan. Iya. Ya itu sebagai data sakit. Iya, pembuktiannya data sahihnya di Jadi karena ada kampus yang hanya menerima untuk sekolah biasa saja. Iya. Ada yang campuran. Nah ini nanti pakai yang mana data ini? Jadi disampaikan aja nanti. Kalau sekolah dasar pasti kurang dari 3 bulan pasti. Ya. Silakan nanti asesor mau pakai yang mana? Reguler. Hanya siapkan yang reguler. Siapa? Yang sarjana terapan itu sama, ada reguler, ada kedinasan. Semua 3 body itu ada. Iya. Jadi kadang kita mencukupi kelasnya tergantung dari Jakarta karena Polbitnya satu kelas. Nah, kita kan punya 2 hanya satu kelas yang Dan tapi kalau misalkan dari Jakarta itu misalnya 2 kelas, nah kita kan memang kuotanya 2 kelas ya gitu. Supaya balancingnya kita tetap sejaga gitu. anggap yang kurang dari 3 bulan sambil yang sana. Yang ikatan Gantinya sih. iya. Ini sama saja terapan ya. Ini dengan D3. Jadi dari 100, 33 ngisi kuesioner, 8% dari 33 itu kurang dari 3 bulan. Ini yang PPI.
juga sama ini ya, 80% ya. Untuk bidang kerja lulusan ya saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun terakhir ya, tadi sama PSM 1 sampai PSM 2 itu juga ya, syarat unggul yang ketiga dia harus presentasinya 80%. Artinya peserta responden lulusan minimal 30%, dari 30% ini 80%-nya tadi. Ada jumlah populasi nggak Bu? Berarti disyaratkan Syarat jumlah populasi lulusan. ini kalau 30% ngisi misalkan dari 100 yang ngisi 34 dari 80% yang ngisi itu pada maksimum. Kalau bidang kerjanya sesuai yang 80%-nya itu sesuai 30% minimal sampelnya. tapi misalkan yang ngisi 5% ya dari 80% dari 50% itu yang sesuai bidang kerja pekerjaannya sesuai bidang kompetensinya dia. Ini kalau saya jalan terapan 60 ya 60% jalan terapan 60% dari 30%. Sama ini ya. Nah, keterangan itu yang tadi jika persentase responden nah, ini LPI ya. Ini sama untuk D3 tadi sama cara pengisiannya ini jenis pekerjaan, posisi jabatan kemudian jenis pekerjaan jabatan cukup sesuai yang sangat sesuai isikan. Jangan keliru nih ya, poin-poinnya dilihat sini rendah harusnya 8% tinggi dari 30% itu dari 30% 8% dari 30% itu memiliki kesan bidang kerja lulusan yang tinggi. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan juga sama. Jadi ini berat. Asal yang tadi sudah bukan pasti otomatis ini juga mengikuti ya. Catatan sampai sini tempat kerja lulusan lokal, nasional, internasional. Dalam 2 tahun terakhir PSM 1 sampai PSM 2. Kemudian tingkat kepuasan pengguna ini harus benar-benar dari prodi harus mendapatkan respon yang bagus ya dari kepuasan pengguna. Untuk mendapatkan skor 4 jangan ya. Di sini. Sebenarnya rumusnya hampir sama tadi. Persentase sangat baik, baik, cukup, kurang. Nah, mestinya berbaik-baik dengan pengguna. Walaupun penggunanya itu adalah dari kementerian sendiri, tidak harus dari kementerian juga. Jadi seyogianya ya sangat baik ya, tingkat kepuasan dari pengguna. Karena prodi yang spesifik mestinya sangat baik. Artinya tidak harus mengajari lagi lulusan dan sebagainya. Di pengisiannya di
centang-centang ya, atau ini angka ya. Nanti di LED-nya Anda tuliskan ini rencana tidak lanjutnya. Rencana tidak lanjut dari BPS ya. Mungkin mengadakan kerjasama atau kolaborasi kerjasama bersama ya, dari industri pengguna mengajar di sini, diceritakan aja ya, tidak lanjutnya itu diceritakan. Sangat baik berapa persen ya, mestinya kan ini besar ya, ini cukup nggak ada, adanya nggak besar dan baik. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini yang nanti besoknya Pak Era. Dengan itu, saya tidak boleh menyentuh sini. Jadi dengan Pak Era. Siap, Prof. Di sini luhur jam berapa? Sebentar lagi Prof, makanya ini mungkin kita break dulu ya Pak Frank. Ini udah mendekati subuh dan makan siang sudah siap, jadi kita break dulu Prof. Nanti jam 1 kita masuk lagi untuk mengupas dari teman-teman ini sudah mempersiapkan tadi yang sudah dipaparkan. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya kita break dulu. Untuk isoma makan siang sudah ada di belakang, silakan bisa dinikmati. Untuk sholat bisa di masjid. Nanti kita kumpul kembali di ruangan ini jam 13.00.